Halo semua, selamat datang di Gerimis, Galeri Cerita Misteri. Bersama saya, Bude, yang akan menceritakan kisah-kisah para pendaki. Kali ini, saya akan menceritakan beberapa kisah para pendaki yang hilang di gunung. Kisah pertama adalah kisah di Gunung Abu. Kisah ini tentang wanita berusia 24 tahun yang hilang di Gunung Abu, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Batimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pendaki wanita ini berusia 24 tahun dan dilaporkan hilang sejak Minggu 6 Juni 2021. Eva diketahui hilang setelah pamit untuk buang air kecil tak jauh dari lokasi perumahan warga yang ditempati Eva bersama rekan-rekannya. Berdasarkan informasi yang diterima, Eva berada di Gunung Abu bersama 9 rekannya. Mereka berada di Gunung Abu sejak Sabtu 5 Juni 2021 untuk membahas tentang organisasi yang telah mereka bentuk. Kisah ini diawali dengan penjelasan bahwa Eva diketahui pamit untuk buang air kecil di dekat sungai yang mengalir di daerah pegunungan tersebut. Karena tak ingin sendalnya basah, maka ia sengaja meletakkan sendalnya di atas batu. Dan seusai buang air kecil, Eva mundur 3 langkah ke belakang dan saat itulah dia langsung tak sadarkan diri. Entah bagaimana Eva pun sadar dan dia merasa aneh bahwa kini dia berada di suatu goa. Menurut penuturan Eva, dirinya saat itu merasa sangat mengantuk dan lebih banyak tidur. Anehnya, jika matanya terpejam dan tidur, dan saat membuka mata, Eva sudah ada di lokasi yang berbeda. Di fase aneh tersebut, Eva mengaku pernah bertemu dengan dokter perempuan berhijab yang berjanji akan membawa dia ke rumah neneknya. Tapi kejadian itu menurut Eva hanya ada di mimpi. Saat terbangun di goa berbeda lagi, Eva mengaku di situ dia merasa haus, tapi tak ada orang yang datang menolongnya. Nah, anehnya karena dirinya merasa ngantuk dan dia selalu memilih tidur, dan ketika terbangun rasa hausnya itu hilang. Dalam proses kejadian aneh tersebut, suatu ketika Eva melihat bayangan bergerak yang dia yakini itu adalah bayangan manusia. Cuma anehnya suara Eva tak bisa keluar untuk memanggil orang tersebut. Di hari keempat hilangnya Eva, entah datang dari mana, tiba-tiba dirinya mau sekali berkunjung ke rumah nenek di Bulukumba. Keinginan itu pun terwujud dengan hadirnya sosok dokter perempuan yang berhijab tadi yang membawanya ke rumah neneknya itu. Sesampainya di rumah nenek, Eva ditawari banyak makanan, tapi Eva menolaknya. Sampai akhirnya Eva meminta dibuatkan makanan jelly dengan sirup nanas, dan neneknya pun membuatkannya di sebuah wadah yang sangat besar sekali. Setelah asik ngobrol, entah bagaimana Eva sadar bahwa dirinya masih di goa, bukan di rumah neneknya. Semua yang dialami hilang begitu saja entah kemana. Eva pun menyadari saat ini dirinya sedang berada di goa, bukan di mana-mana. Kemudian ia melihat cahaya masuk menyelinap ke dalam goa. Dan di momen itu, dia mengaku banyak berdoa pada Tuhan agar diberi petunjuk dan dimudahkan supaya dia bisa keluar dari dalam gua itu. Dan doa Eva didengar Tuhan. Entah bagaimana, tiba-tiba Eva mendengar suara memanggil-manggil namanya. Akhirnya ia sadar banyak orang yang sedang mencari dirinya. Tak hanya suara, ia pun mencium bau parfum laki-laki yang pada awalnya dia kira itu bau makhluk halus. Saat momen mencium bau parfum pertama kali, Eva meminta petunjuk kepada Tuhan
bahwa jika benar itu bau manusia, maka beri tanda dan ini memastikan apakah Eva berhalusinasi atau tidak. Dan benar saja, aroma parfum itu muncul lagi untuk kedua kalinya. Dan dari situ Eva yakin ini benar, manusia mendekat ke arahnya. Dari keterangan Kepala Kantor Basarnas Sulsel, Junaidi mengatakan, usai menerima informasi adanya pendaki yang hilang, pihaknya langsung menerjunkan tim SAR untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang Eva dilaporkan hilang. Untuk menemukan keberadaan Eva, Junaidi menyebutkan pihaknya menerjunkan 150 personil SAR gabungan. Akhirnya usaha pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan membuahkan hasil pada Rabu 9 Juni 2021. Ya, Eva akhirnya berhasil ditemukan. Junaidi mengatakan Eva ditemukan dalam keadaan selamat sekitar 20 km dari lokasi awal dirinya dilaporkan hilang. Usaha pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil pada Rabu 9 Juni 2021. Eva akhirnya berhasil ditemukan. Junaidi mengatakan Eva ditemukan dalam keadaan sekitar 2 km dari lokasi awal dirinya dilaporkan hilang. Eva ditemukan oleh tim SAR gabungan berada di celah bebatuan Gunung Abo. Sebelum ditemukan tim SAR gabungan terlebih dahulu menemukan jaket yang digunakan korban. Dari tanda-tanda tersebut, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan Eva di celah bebatuan. Dari cerita Eva yang Budi ceritakan barusan, Budi tidak tahu Eva beneran dibawa makhluk halus atau semuanya hanya halusinasi Eva saja. Kisah yang kedua adalah kisah Andi Sulistiawan, pendaki yang tewas di Gunung Lawu. Pada Senin 6 Juli 2020, seorang pendaki gunung bernama Andi Sulistiawan, warga Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, ditemukan meninggal dunia saat mendaki Gunung Lawu bersama teman-temannya. Andi ditemukan tak bernyawa dalam keadaan telanjang dada di kawasan Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Insiden ini bermula saat seorang pendaki bernama Nur Hayati hendak buang air kecil pada Minggu 5 Juli 2020 di puncak Gunung Lawu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kemudian dia membangunkan teman pendaki lainnya, namun tidak ada yang bangun. Akhirnya Nur Hayati yang melihat Andi di luar tenda memintanya untuk menemani Nur Hayati buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Nur Hayati tak melihat keberadaan Andi di sekitar lokasi tersebut. Dia merasa Andi sudah kembali ke tenda duluan. Namun, faktanya hingga pagi hari, Andi tak juga ditemukan. Rekan-rekannya itu kemudian mencoba mencari keberadaan Andi. Mereka awalnya mengira bahwa Andi tersebut jatuh ke jurang hingga mereka memutuskan untuk turun pada pukul 1 siang untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, rupanya Andi bukan meninggal karena jatuh ke jurang, melainkan diduga terkena hipotermia. Setelah beberapa pekan berlalu, terungkap sebuah fakta yang cukup mengejutkan soal kematian Andi. Rupanya, di hari yang sama ketika teman-temannya mencari ke Hargo Dumiling dan Pasar Dieng, Andi masih dalam kondisi hidup. Bahkan, pendaki lain yang berasal dari Unggaran yang tengah mendaki Gunung Lawu juga melalui jalur Cemoro Kandang sempat bertemu dengan Andi dan mengunggah sebuah video pertemuan dengan Andi sebelum ditemukan tewas. Si Andi ini sempat berpapasan dengan pendaki yang lain juga. Padahal di saat yang sama teman-temannya yang mencarinya telah melaporkan rekannya tersebut hilang. Kemudian pada Minggu 5 Juli 2020,
Saat teman-temannya mencari ke Hargodu Miling dan Pasar Dieng, dia itu masih hidup dan bertemu pendaki lain asal Ungaran. Dalam rekaman video tersebut, tampak sebuah keanehan terlihat dari sosok Andi. Saat itu Andi terlihat telanjang dada dengan kondisi menggigil, sementara jaket yang warna merah itu dikenakan justru dilepas lalu digunakan untuk membungkus kayu can tinggi. Tak beberapa lama Andi berlari ke arah atas gunung sambil membawa kayu yang sudah dibungkus jaketnya itu. Dan saat ditanya, Andi mengatakan kayu tersebut dibawa ke atas karena disuruh Simbok. Terlihat video Andi Sulistiawan masih hidup, namun tindakannya sudah di luar kesadaran dia. Belakangan setelah dinyatakan hilang, Andi ditemukan sudah tewas di pinggir tebing. Jenazah Andi ditemukan oleh rombongan pendaki Ungaran yang sebelumnya sempat berbatasan dengannya. Salah satu tim evakuasi dari Basarnas, Andristri Prasetya, menyebut dugaan tewasnya Andi lantaran terserang hipotermia dan ditambah dengan kondisi cuaca saat itu yang sedang kurang bersahabat. Ya, semoga arwah Andi tenang di alam sana. Demikianlah kisah pendaki yang hilang. Saran dari Bude, berhati-hatilah dalam mendaki gunung. Lakukan persiapan fisik dan peralatan gunung yang memadai. Dan kata Bude, kita harus bersikap sopan dimanapun kita berada, karena makhluk tak kasat mata ada di mana-mana. Jangan banyakkan ngelamun, tunggu galeri cerita-cerita misteri selanjutnya.